Welcome to our channel. Setiap tempat punya aturan dan budaya kerjanya sendiri. Nah, yang demikian akan menjadi pertimbangan, terutama ketika harus melihat sisi positif dan negatifnya. Lalu, bagaimana dengan negara beretos kerja tinggi seperti Jepang? Benarkah terdapat sejumlah alasan untuk kamu tidak bekerja di Jepang? Untuk kalian yang punya keinginan bekerja di sana, mungkin sejumlah fakta berikut bisa menjadi referensi. Jam kerja yang panjang. Menurut aturan dari Ministry of Health, Labor and Welfare Jepang, penetapan jam kerja di negara Sakura tersebut tidak lebih dari 8 jam per hari, serta tidak lebih dari 40 jam per pekan. Begitu juga jam lembur yang dibatasi hingga 45 jam per bulan. Sayangnya, di balik ketetapan resmi, ada aturan tidak tertulis yang telanjur melekat pada citra masyarakat Jepang. Ya, mereka terkenal workaholic alias pecandu kerja. Pekerja kantoran di sana hanya pulang untuk tidur dan mandi, kemudian kembali bekerja. Hal ini jugalah yang membuat karyawan setuju-setuju saja bekerja lembur melebihi aturan yang ditetapkan. Berdasarkan inspeksi pemerintah dari April 2020 hingga Maret 2021, setidaknya dari 24.042 tempat kerja, 8.904 atau sebesar 37% diantaranya terkadang memberikan kerja lembur yang tidak sesuai, di mana 2.982 termasuk ke dalam perusahaan yang memberi lembur sebanyak 80 jam dalam 1 bulan. Bahkan lebih dari 150 jam lembur dalam sebulan di 419 lokasi tempat kerja. Pada dasarnya, Jepang berusaha melepaskan diri dari budaya lembur melelahkan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Apalagi sangat umum bagi karyawan Jepang untuk bekerja sampai mati, sehingga negara memiliki istilah untuk itu yang dinamakan karoshi. Hanya saja tidak mudah untuk menghilangkan begitu saja ketika sesuatu telah menjadi kebiasaan sejak lama. Sulit menghindari lembur. Pada akhirnya kalian mesti tahu betapa sulitnya menghindari kerja lembur di Jepang. Tidak peduli ada aturan jelas yang mencatat itu. Hal tersebut didasarkan pada fakta kurangnya sumber daya dalam perusahaan, tapi mereka tidak mampu menambah pegawai baru. Dampaknya, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan 5 orang harus menumpuk pada 2 orang saja, membuat mereka harus lembur. Adanya budaya hormat terhadap atasan pun menjadi salah satu faktor mengapa pegawai banyak yang lembur. Pekerja yang pulang lebih cepat dianggap pekerja yang tidak penting dan tidak produktif. Ukuran nilai dan status orang Jepang berdasar pada disiplin kerja dan jumlah waktu yang dibunuh di tempat kerja. Tanpa pengawasan pun mereka bekerja dengan baik, penuh dedikasi dan disiplin. Semisal pekerjaan kalian sudah tuntas namun bos belum pulang, itu artinya kalian juga tidak boleh pulang. Tidak ada peraturan tertulis yang memaksa mereka untuk lembur, tetapi budaya dan lingkungan kerja di Jepang membuat orang Jepang mau tidak mau harus lembur. Jepang memang memiliki jam tidur tersingkat dibandingkan negara lain. Di kebudayaan Jepang, mengurangi waktu tidur mereka untuk bekerja dianggap berbudi luhur. Senioritas dalam bekerja. Budaya senioritas atau dikenal sebagai senpai kohai di Jepang sangat kuat, bahkan berpengaruh ke berbagai aspek, terutama dalam dunia kerja. Masyarakat Jepang sendiri menganggap itu sangat penting demi efektivitas perusahaan. Sebab senior dianggap lebih banyak memiliki wawasan, sementara junior adalah orang baru yang belum mengerti banyak, sehingga butuh bimbingan dari mereka yang telah masuk lebih dahulu. Hubungan senpai kohai di sini pun tidak bisa diartikan sebagai hubungan pertemanan. Perusahaan Jepang biasanya mengadakan penerimaan pegawai baru setiap tahunnya, kemudian akan dilatih dan dipekerjakan hingga pensiun. Karena itu, mereka yang masuk terlebih dahulu otomatis akan diprioritaskan mendapatkan jabatan lebih tinggi meskipun kemampuannya terbilang biasa saja. Dalam hal ini muncul sebuah istilah yang dikenal sebagai Nenkojoretsu, merujuk pada sistem senioritas untuk mengatur kenaikan posisi pekerja berdasarkan durasi. Sebagian perusahaan Jepang mencari pekerja yang baru saja lulus dari perguruan tinggi karena dianggap sebagai sumber tenaga yang murah. Gaji pekerja reguler di Jepang akan bertambah seiring waktu dan lamanya karyawan tersebut mengabdi kepada perusahaan. Sistem Nenkojoretsu inilah yang akan menentukan besaran gaji tersebut.
Besar gaji yang diterima pekerja muda akan ditentukan berdasarkan umur dan latar belakang pendidikan seseorang, sehingga sistem ini dianggap tidak menjamin atau bahkan tidak menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Perekrutan lulusan baru. Jika punya niat kerja di Jepang, kalian mesti tahu bahwa di sana ada proses berburu pekerjaan bagi lulusan baru yang dikenal sebagai shukatsu. Berlangsung sekitar bulan Maret atau April, semua lulusan baru berpartisipasi dalam banyak konferensi dan wawancara dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Proses shukatsu berlangsung selama beberapa bulan bahkan sampai setahun lebih. Hal ini juga berlaku untuk proses perekrutan kerja biasa, tetapi tidak pada ritme yang sama. Saat di shukatsu, lulusan baru mengikuti konferensi beberapa kali dalam sepekan. Setiap aplikasi dilengkapi dengan tugas dan pertanyaan tertulis dengan jawaban spesifik yang perlu diingat. Orang-orang menghabiskan banyak waktu dan berada di bawah banyak tekanan untuk itu. Saat itu, kalian hanya bisa memutuskan perusahaan mana yang kalian minati tanpa pernah diberi kesempatan memilih pekerjaan seperti apa yang akan digeluti. Pada dasarnya, shukatsu adalah tentang penyaringan. Ketika perusahaan memiliki 100.000 kandidat, maka mereka tidak akan bisa meluangkan waktu untuk berbicara dengan mereka semua. Karena itu, hanya ada beberapa pertanyaan standar yang sama dan otomatis membuat mereka menjalani latihan yang telah direncanakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tetapi kebanyakan dari mereka akan menjawab hal yang sama. Jadi tidak ada gunanya. Dalam hal ini, kalian tidak punya kesempatan untuk menunjukkan keunggulan yang dimiliki. Budaya minum-minum sehabis kerja. Apa yang akan kalian lakukan setelah lelah kerja seharian? Mungkin jawaban paling lumrah adalah pulang dan beristirahat. Tapi pilihan itu akan terasa sulit jika kalian bekerja di Jepang. Pekerja di Jepang mengenal istilah nomikai, sebuah kebiasaan minum-minum sepulang kerja yang entah berawal dari mana, namun masih ada hingga hari ini. Nomikai biasa dilakukan untuk merayakan ulang tahun bos, menjamu klien yang akan bekerja sama, atau adanya pekerja baru, atau keluarnya karyawan. Di beberapa kantor, pesta minum tidak hanya diadakan di akhir bulan, tetapi hampir setiap akhir pekan. Secara tidak tertulis, nomikai adalah cara yang wajib bagi siapapun yang diajak. Walaupun sebenarnya ada keinginan untuk beristirahat, tetapi tetap saja kalian sulit menolak sebab nomikai dipandang sebagai bukti loyalitas. Terutama mereka yang berstatus pegawai baru yang memiliki pangkat paling rendah. Akibat nomikai, banyak sekali karyawan yang ditemukan tertidur di sembarang tempat seperti bangku taman atau bahkan trotoar. Selain itu, hal ini juga memicu mereka yang berkeluarga menjadi kurang menghabiskan waktu dengan keluarga dan berujung pada peristiwa tidak mengenakan seperti KDRT bahkan perceraian. Namun, pandemi COVID-19 membuat kebiasaan berkumpul berkurang dan pada akhirnya mengikis aktivitas nomikai. Itulah tadi beberapa alasan untuk kalian tidak bekerja di Jepang. Meski demikian, masih ada sejumlah alasan lainnya mengapa kalian harus bekerja di sana. Jadi, apakah kalian tertarik atau tidak untuk bekerja di Jepang?